para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku, kaum beriman, kaum muda, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita sering mendengar sebenarnya sesuatu ungkapan yang sangat bagus sekali. Ya, kita tidak perlu tahu siapa yang membicarakannya, tapi ini dari Skelebek teolog, di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Banyak orang yang awam yang tidak pernah tahu tentang hal ini langsung menangkapnya. Mari kita berbuat dosa beramai-ramai dan sebanyak-banyaknya kita buat dosa, karena nanti Tuhan akan menyapa dan rahmat itu akan lebih berlimpah daripada yang tidak berbuat dosa. Sekali lagi, ini adalah orang-orang yang sekali lagi tidak pernah bisa menangkap suara Tuhan, keinginan atau juga kehendaknya. Sering juga orang yang suka membaca kitab suci itu letterleks atau hurufiah atau yang hanya tersurat, tidak yang tersirat. Dan kadang-kadang ini harus perlu banyak berpikir dan juga perlu banyak belajar, perlu banyak membaca kitab suci dan merenungkannya. Kalau sampai ada orang membaca kitab suci langsung letterleks tersebut dipahami. Sama juga dengan kadang-kadang ada suatu bahasa Tuhan dengan bahasa manusia itu berbeda. Kalau itu tidak membuka hati, hanya mengandalkan pikiran, tidak akan pernah bisa. Atau mengandalkan panca indera. Ambil contoh juga kita mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Itu orang yang nangkapnya sederhana, orang yang tidak pernah merenungkan, tidak pernah berpikir soal baik. Dia akan mengatakan, ya sudah, di luar gereja nggak ada keselamatan, cuma itu titik. Padahal kita nggak pernah percaya Roh Kudus yang hari ini kita dapat bisa bekerja dengan baik, dan kita percaya serahkan pada Roh Kudus. Bukan kita untuk berbuat sesuatu memaksa-maksa orang untuk juga mewartakan dan sebagainya. Kita percaya Roh Kudus itulah yang sebenarnya akan mengubah pikiran hati banyak orang. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita perlu harus melatih, belajar lebih banyak, membaca kitab suci dan merenungkannya, sehingga bahasa Allah itu memang sangat berbeda dengan bahasa manusia. Di sini Kristus datang atau Roh Kudus juga dikirim dari yang satu dan sama, itu yang berdosa supaya bertobat, yang sesat, yang hilang supaya ketemu, supaya tidak sesat, yang sakit supaya disembuhkan, yang keras dan kaku supaya dilembutkan. Ini maksud Tuhan. Jadi bukan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Bahkan yang dikatakan yang murtad pun kembali. Kalau ini yang namanya betul-betul kita percaya Roh Kudus, bahwa Kristus datang dan juga Roh Kudus diutus adalah untuk orang-orang berdosa, yang sesat, yang sakit, yang murtad, yang keras dan kaku, bukan dibalik. Orang di dalam yang dianggap murtad dan sebagainya. Selanjutnya saudara-saudara yang terkasih, kita juga membaca dari pendapatnya filsuf Herakleitos. Itu roh itu adalah api yang membakar, yang membuat panas dan seterusnya. Yaitu betul sekali. Roh itu adalah api. Di kita juga di kitab suci dikatakan roh itu adalah seperti lidah api, apalagi Roh Kudus. Jadi di sana adanya cuma yang disebut dengan dasar api, dasar roh, itu bisa mengubah tapi tidak berubah. Lain dengan, jadi api itu hanya ada dan tiada, hidup dan mati. Jadi roh itu hanya begitu. Roh Kudus juga mengubah tapi tidak berubah. Tidak seperti, ambil contoh, mungkin besi itu kena api meleleh dan juga tidak menjadi besi. Kayu dibakar menjadi arang, emas dibakar juga meleleh dan akhirnya juga tidak berharga mungkin. Dan air sama, air dibakar bisa menjadi uap, air dibakar bisa menjadi habis, tetapi api tidak. Jadi api hanya mengubah. Maka kita sebenarnya dapat Roh Kudus itu supaya dibakar dan dirubah.
bukan mengubah apinya. Roh Kudus bagi kita manusia sangat mudah sekali untuk mengubahnya, maka kita percaya Roh Kudus dikirim dan diutus itu untuk mengubah kita. Kalau para murid saja sudah diubah dalam bahasanya, dalam pertobatannya dan mengampuninya ketika saat itu, dan juga dengan keberaniannya, dengan menyembuhkan, dengan juga menemukan jalan dan iman, serta betul-betul diubah dengan kesembuhan itu para murid. Nah, sekarang kita merenungkan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini Roh Kudus itu bekerja, lalu punya ciri-ciri. Orang-orang yang dapat Roh Kudus itu yang bagaimana? Kita mungkin ada 4 ciri orang yang mendapatkan Roh Kudus. Kita nggak usah mikirkan orang lain sudah berubah, sudah dapat Roh Kudus atau belum, dan ngatur ini dan itu. Tapi diri kita sendiri, apakah kita sudah dapat Roh Kudus atau belum? Selama ini saya mengenal Kristus, selama ini saya mengenal Katolik. Jangan-jangan belum. Cirinya ada satu, nomor 1. Ciri Roh Kudus ada pada kita adalah di mana kita itu sudah bisa merasakan dan berbuat damai. Damai. Nomor 1 untuk diri sendiri. Damai dengan diri sendiri adalah tidak mengeluh. Damai untuk diri sendiri adalah tidak menyalahkan, tapi mensyukuri diri sendiri itu. Lalu juga tidak penuh dengan emosi dan juga ankara murka. Kalau diri kita sudah damai, ini suatu tanda bahwa kita juga mendapatkan dan bimbingan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Itu untuk diri. Untuk sesama, kita tidak ngadu domba. Kalau orang yang suka ngadu domba, hati-hati sekali. Yang satu dengan yang lain diadu, atau juga supaya berkelahi, atau menyalahkan orang lain, atau juga sekali lagi menghakimi ini dan itu, menghakimi, dan tidak punya musuh biasanya. Kalau orang yang membuat damai itu tidak ada musuh, tidak punya musuh, tidak suka perang, apalagi perang demi maaf agama atau keyakinan. Ini orang-orang yang tidak dapat Roh Kudus untuk sesama itu. Sedangkan untuk Allah, pernah saya sampaikan, di mana kita bisa berdamai dengan Allah, pasti ada damai dengan sesama. Atau sebaliknya, kalau kita sudah bisa baik dengan sesama, berarti kita juga sudah baik dengan Allah. Itu betul-betul dikatakan sesuatu orang dapat damai, itulah ciri khas salah satunya betul-betul dari Roh Kudus. Di Injil juga dikatakan, ini yang lebih, yang unggul, yang luar biasa, nggak biasa-biasa. Doakan musuh. Berarti kalau kita sudah ada musuh, malah didoakan, malah bisa menjadi baik. Jadi nggak ada musuh, jadi nggak ada yang namanya lawan, nggak ada dendam, tidak membalas satu dengan yang lain. Ini sesuatu keunggulan yang luar biasa. Ini kerjaannya Roh Kudus. Kalau sampai kita menyalahkan, lalu juga buat dendam, lalu juga perang, ngadu domba satu dengan lain, tidak ada Roh Kudusnya sama sekali. Dan ini betul-betul tidak membalas satu dengan yang lain. Ini unggul dan ada dalam kitab suci, dan ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dikatakan dalam kitab suci tadi dan dibacakan Injil, di mana sebenarnya kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, dosanya juga tidak diampuni. Berarti nomor 2, di mana seseorang dapat Roh Kudus kalau sudah ada pengampunan dalam dirinya untuk orang lain. Kalau orang sudah bisa mengampuni orang lain, berarti dia sudah bisa bertobat. Kalau dia tidak bisa sekali lagi bertobat, tidak pernah bisa akan mengampuni orang lain. Karena kita sudah merasa Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu diri kita. Jadi kita sudah bertobat, maka kita tinggal berlatih untuk yang lebih unggul, lebih luar biasa. Bisa nggak ngampuni orang yang bersalah kepada kita? Tidak balas dendam, tidak juga menyakiti satu dengan yang lain, atau bahkan juga membalas. Ini unggul di dalam kitab suci. Lupakan semuanya, tidak membalas dan tidak ingat-ingat kesalahan dan dosa orang lain. Maka saya juga bisa mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang sudah bisa toleransi, lihat ada kebaikan, ada suatu
kebenaran kepada pihak kelompok lain itu adalah orang-orang yang sudah dapat Roh Kudus yang luar biasa, yang punya otak lebih, yang punya hati lebih. Kalau orang yang tidak bisa menangkap itu yang tidak punya. Maunya hanya diri sendiri. Sekarang seperti di Amerika, orang-orang yang rasis, hanya kelompoknya saja yang baik dan benar. Atau yang orang suka mengkotak-kotakan, ini loh, agamaku yang paling benar dan baik, saya nggak mau bergaul dengan yang lain. Itu adalah pemurtatan. Ini tidak benar. Ini sekali lagi bahasa Tuhan tidak demikian. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau orang sudah bisa menangkap ada kebaikan di tempat lain, ini adalah suatu yang berkat dan rahmat. Tempat lain pun kalau sampai bisa toleransi dan bisa menangkap kita juga ada baiknya, saya kira kenapa tidak bersama dan bekerja. Kalau soal untuk jadi Katolik atau tidak jadi Katolik, bukan urusan kita, bukan soal urusan baptisan atau tidak, tetapi lebih kepada Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang memanggil, Roh Kudus yang mengarahkan, dan Roh Kuduslah yang menentukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Injil betul-betul luar biasa dan unggul dari segalanya. Lupakan, tidak balas dendam, tidak ingat-ingat kesalahan orang, dan mengampuni. Ini luar biasa. Mengampuni, ciri khas kedua orang mendapatkan Roh Kudus. Ciri khas yang ketiga, kasih nyata. Jadi dengan tindakan dan perbuatan. Kalau orang sudah ada kasih, tapi tidak mengungkapkan dengan tindakan dan perbuatan, ini seperti iman yang tanpa perbuatan adalah mati. Dan juga tidak akan hidup dan tidak akan berkembang. Maka perlu ada buah-buahnya dari Roh Kudus itu. Kasih berarti berbuat sesuatu, berbagi yang baik, berbagi yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Atau juga berbagi lebih dalam Injil, apa yang kurang daripada kita. Ini luar biasa, ini unggul. Di kitab suci, kalau kita bisa berbagi dengan kekurangan kita, bukan kelebihan, ini luar biasa sekali, dan ini unggul. Maka kasih itu harus nyata, kasih harus berbagi. Saya selalu ulangi, tidak semua pemberian dengan kasih, tapi kasih tanpa pemberian omong kosong. Yang keempat, ciri khas adanya Roh Kudus adalah adanya suatu pengharapan terus-menerus, semangat yang berkobar-kobar, iman kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini memikirkan hari abadi nanti, hari Tuhan nanti, adanya surga, adanya Allah yang menjadi hakim bagi semua. Jadi tidak hanya memikirkan dunia ini, tidak hanya memikirkan sesuatu yang saat ini saja, tapi lebih kepada dibakar untuk selalu mengingat akan hari yang akan datang besok. Ini biasanya orang-orang yang takut akan Allah, ini orangnya biasanya takut akan neraka. Maka benar-benar dibakar, membuat baik, membuat kebenaran, dan sungguh-sungguh ini orang-orang yang metafisika, yang tidak dilihat dengan panca indera pun bisa ditangkap dengan baik, dan isinya baik. Itu adalah Tuhan, itu adalah surga. Maka sekarang saudara-saudara terkasih, minta kepada Roh Kudus untuk membimbing, melindungi, mengarahkan juga, dan kita tidak takut lagi untuk berbuat sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, dan membuat damai satu dengan yang lain. Dan kita takut pada neraka, kita takut pada Tuhan, dan kita takut pada cobaan. Sekarang kita merenungkan pada kita sendiri, saudara-saudara terkasih, apakah ada salah satu saja dalam kehidupan kita yang 4 tadi? Kalau itu ada, itu akan berkembang terus dan akan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau tidak ada, total kita juga tidak ada yang lain. Tapi kalau ada salah satu, yuk kita kembangkan, semuanya saling berkaitan. Damai, pengampunan, kasih, dan juga pengharapan, itu adalah bahasa Roh Kudus, bahasa yang disebut dari Allah. Maka selalu tiap hari kita berdoanya yang paling baik seperti doa para rasul. Nggak ada yang aneh-aneh. 1, mintalah Roh Kudus pada kehidupan kita, itu udah selesai semuanya. Lalu juga tambahkanlah imanku ya Tuhan kepadamu. Cukup kehidupan kita itu. Kalau sudah kita minta itu, berjalanlah hidup ini dan kita tidak pernah takut. Diberi semangat oleh Roh Kudus dan kita mohon terus Roh Kudus mendampingi dan membimbing kita. Amin.